Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya berada di daerah dekatnya Watu Adem ya. Dan ini merupakan lokasi yang perbatasan antara ini ya, bukan perbatasan ya, tapi pertemuan antara Jalan Tengger dengan Jalan Kelut. Dan tempat ini masuk ke dalam wilayah taman wisata di desa atau kelurahan Pecalukan ya, Kecamatan Prigen. Dan kapan hari saya bikin video, terus kemudian videonya saya tutup di sini. Dan ternyata saya punya kesempatan ya untuk mengunjungi tempat ini. Saya bisa masuk ke sini karena saya udah ini ya, udah mendapatkan izin untuk masuk ya. Dan langsung aja kita masuk ke situ ya. Nah, oke, di sini di rumah ini rumah ini merupakan rumah yang kategori rumah tua ya di daerah Tretes dan sekitarnya. Oke, dan seperti yang sudah ya di beberapa video yang lalu, saya udah lumayan banyak ya mengupload video yang isinya tentang bangunan kolonial ya, atau bangunan peninggalan Belanda saat menjajah Indonesia. Dan ini dia salah satunya. Ini merupakan rumah peristirahatan kayaknya ya, disebut ini diberi nama Indrakila. Jadi kayak gini, dan ini rumah Belanda, warnanya merah sama hitam ya, dan terbuat dari kayu ya ini ya, di bagian dindingnya. Nah itu sampai lantai atasnya di bagian lotengnya itu juga terbuat dari kayu, dan seperti yang tempat-tempat yang lainnya. Dan kalau saya lihat materialnya itu sama, ini katanya terbuat dari bahan kayu jati. Jadi untuk kayunya sendiri itu nggak terlalu banyak diproses, cukup ini kan aja ya, diambil bagian sisi kulitnya, terus kemudian apa ya istilahnya ya, ini aja lah, diperhalus sedikit gitulah, nggak banyak ya. Nah ini jadi kesannya itu kayak agak-agak ini ya, agak-agak kasar sih memang, cuman bagi saya ini klasik ya jadinya, jadi cukup bagus ya, berseni. Terus kemudian ini bagian atasnya, terus kemudian bagian bawahnya tetap ya, ini terbuat dari material batu kali. Oke, ini kayak gini suasana yang ada di sini. Dan untuk tempat ini, meski dulunya itu merupakan rumahnya orang Belanda, tapi katanya sih ini sudah diambil alih sama orang Indonesia ya, kalau nggak salah ini polisi atau gimana gitu loh. Ya pokoknya sudah sudah diambil alih, tapi kayaknya sih rumah ini mau dijual gitu ya. Nah meskipun untuk ini statusnya itu hak guna bangunan saja kayaknya ya. Oke, dan di sebelahnya itu katanya ini juga merupakan bangunan peninggalan Belanda di sebelah-sebelahnya itu. Dan meskipun statusnya itu HGB ya, tapi sudah berstatus sertifikat. Tanahnya itu udah milik pribadi, jadi seperti itu. Dan sebenarnya bangunan-bangunan yang seperti ini sayang banget ya kalau kalau sudah dimiliki pribadi dan orang yang memilikinya itu nggak ngerti tentang peninggalan bersejarah, dan taunya ya udah saya beli, saya bongkar, saya rubah bangunannya kayak gitu. Seperti yang ada di samping rumah ini, di sebelahnya ya, di sebelah utara ini ada dua bangunan. Ini juga sudah diganti materialnya ya, dan meskipun sih bangunannya modelnya itu di model
kuno tapi sudah ini ya, sudah berubah ya, bahan-bahannya, materialnya itu sudah bukan yang lama. Sementara kalau rumah ini katanya sih dari penuturan yang ini yang merawat, yang menjaga rumah di sini. Nah ini masih dipertahankan ya dari bentuk aslinya. Jadi nggak dirubah-rubah. Mungkin kalaupun ada penambahan, mungkin penambahannya di tempat yang lainnya ya. Itu hanya sedikit saja, katanya sih gitu. Dan untuk materialnya ini, meskipun gentengnya ini ya, untuk gentengnya sendiri ini menurut cerita dari yang jaga ya, meskipun itu kayak tipis gitu, cuma kalau diinjak gitu ya, itu ini ya nggak pecah. Nah ini mungkin bagian yang sisi penambahan ya. Apa mungkin ini udah sejak zaman Belanda dulu ya? Atau mungkin ini mungkin baru ya, saya nggak tahu ya. Saya waktu itu cuman taunya sih kalau di tempat ini katanya ya, kata yang jaga lagi kalau yang dipertahankan itu yang bagian rumahnya saja gitu. Yang lainnya mungkin ada sih penambahan tapi nggak terlalu banyak sih gitu. Dan untuk ini ya, untuk adonan plasternya itu katanya kuat banget gitu loh. Jadi ada bekas bekas pembangunan di sini ketika dibongkar gitu maksudnya ya. Pinginnya sih biar biar bagus ditanami rumput itu. Ternyata itu kuat dan keras sekali gitu ya. Dan seperti yang saya omong kata di gentengnya itu meskipun diinjak ya untuk pembersihan di bagian atap, itu ternyata cuma diinjak gitu aja ya, dilewati, maksudnya dilewati begitu saja ya nggak apa-apa gitu loh. Itu mungkin salah satu kehebatan orang yang ada di zaman Belanda dulu untuk pembangunan rumah-rumah yang ada itu, bangunannya itu materialnya kuat. Dan memang saya juga pernah lihat ya, ada tembok juga, temboknya itu juga sama sih kuat gitu. Meskipun itu udah peninggalan Belanda. Nah ini kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang itu ya nggak ngerti ya, apa mungkin karena keburu sama waktu, atau mungkin karena memang biar lebih untung atau gimana, akhirnya material yang digunakan itu kurang kuat ya. Jadi sering-sering dibongkar, diganti lagi karena udah rusak gitu. Sementara kalau bangunan lama-lama kayak gini biasanya cukup kuat ya. Nah ini bagian samping ya, di bagian sebelah selatan. Nah ada kayak gini. Ini ada sejumlah tanaman. Dan untuk yang yang ada di bangunan di sebelah sini, ini katanya bangunan untuk, atau ya gedung lah atau rumah yang digunakan untuk penjaga. Cuman ya sayangnya ini udah rusak ya bagian atapnya. Jadi karena rusak dan bocor ya, makanya yang jaga di sini ini terpaksa harus tidak tinggal di sini ya, atau pulang ke rumahnya ya, karena ya memang nggak bisa ditempati. Cuman tiap hari katanya, hampir tiap hari datang ke sini untuk untuk bersih-bersih sama jaga-jaga ya. Barangkali ada orang yang tertarik untuk melihat-lihat rumah di sini gitu ya. Nggak tahu ya, tertariknya itu mungkin seperti saya ya. Tertarik untuk melihat-lihat, terus kemudian atau mungkin juga tertarik untuk membeli gitu ya. Nah itu bisa terakomodasi gitu. Jadi bisa dipakai untuk tanya-tanya gitu. Dan ini rumahnya katanya mau dijual. Terus kapan hari itu memang ada sih katanya yang jaga gitu ya. Cuman
tidak ada kesepakatan harga, akhirnya nggak bisa, nggak dilepas ya. Oke, jadi kayak gitu. Mungkin Anda mau beli ya. Silakan ya. Cuma harganya ya lumayan ya untuk ini ya. Untuk kita, untuk kantong kita itu sangat lumayan. Sangat dalam harus menguras uangnya ya. Oke, kita bisa lihat ya, itu bagian atapnya itu udah rusak dan sudah tidak pada posisinya ya, beberapa ini ya, genting yang ada di situ. Nah, itu nggak pada posisinya. Nah, ini ada yang sudah pecah, cuman meskipun tipis ini katanya kuat untuk ini langsung diinjak begitu langsung ya, nggak pecah ya. Oke, dan untuk atapnya sendiri, nah ini kalau menurut saya sih agak pendek ya, dan memang atap yang pendek ini katanya sih supaya ruangan yang ada di dalam sana itu, nah ini bisa ini ya, penempatan kayak gitu itu bisa hangat gitu untuk ruangannya. Jadi kayak gitu supaya supaya nggak dingin gitu loh, karena di daerah Traites ini kan memang daerahnya itu zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang itu kalau menurut saya sih udah nggak terlalu dingin lagi ya, karena penduduknya yang udah banyak. Kalau zaman dulu itu lumayan ya, lumayan dingin, airnya aja dingin gitu loh ya. Airnya aja kayak di es gitu. Dan waktu itu memang disengaja dibuat seperti itu, memang ya tujuannya biar hangat gitu. Dan kenapa dipakai dari ini material kayu, mungkin salah satunya juga sama ya, karena biar hangat gitu. Oke, dan ini sepertinya kalau menurut saya sih ini merupakan rumah orang kaya ya waktu itu ya, karena ada ruangan atau rumah untuk pembantu itu ada, dan di sini merupakan bangunan utama ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini kita bisa melihat pemandangan ya dari kejauhan. Nah, sebelah sana. Nah, ini memang kalau menurut saya di daerah ini ya, daerah sini ini memang punya pemandangan yang cukup bagus itulah. Jadi ada beberapa area yang kalau menurut saya sih keren gitu loh. Ini meskipun di bagian sudut sini, sudut di sebelah sana itu tetap ada sudut yang keren gitu untuk untuk dinikmati ya pemandangannya. Nah, ini bagian dalamnya saya nggak bisa masuk karena memang rumahnya itu dikunci ya sama pemiliknya, dan itu ada bagian lantainya itu juga tetap seperti dulu sejak zaman Belanda dulu katanya kayak gitu. Dan itu di bagian lotengnya itu ada ya. Nah, itu bangunannya mungkin ada 2 kamar yang ada di atas ya, di lantai 2-nya. Oke. Dan oh ya, untuk ini ada tiang bendera ini juga peninggalan dari zaman Belanda. Jadi masih dipertahankan. Mungkin dulunya digunakan untuk mengibarkan bendera Belanda. Ya, begitulah ya. Suasananya di daerah sini kalau menurut saya sih cukup adem ya, cukup enak, cukup tenang gitu ya. Ya, kalau mungkin bagi Anda yang suka ketenangan, tempat ini menurut saya sih cocok ya untuk Anda. Tapi kalau Anda orangnya itu kategori yang penakut ya, jangan jangan coba-coba ya, pasti Anda ketakutan ya kalau ada di sini, karena tempatnya itu ya agak-agak sepi di sini. Kalau saya sih saya pribadi gitu loh ya, kalau tinggal di sini ya cocok gitu ya, karena saya suka yang tenang-tenang ya gitu. Dan kalau ngobrolin soal tenang itu bisa bikin
pikiran atau ide-ide jadi muncul gitu ya, daripada kalau rame wah pusing banget ya. Ini bisa kalau saya bisa digunakan untuk mengusir kepenatan ya, setelah kita itu mungkin capek atau mungkin ya setelah sibuk lah gitu. Oke, gitu aja untuk ini ya, keliling-kelilingnya ke daerah Rumah Belanda, ke Rumah Belanda di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.